kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Profesor Dr. Zulfi Hendri MSN. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY yang hari ini diwakili oleh Bapak Joy Jatmiko Abdi SSMA. Yang kami hormati, Kepala Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Profesor Dr. Afendi Widayat MPhil. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Departemen Pendidikan Bahasa Daerah. Yang kami hormati, rekan-rekan tim Geraha Keris Yogyakarta dan seluruh tamu undangan yang sedang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang pada acara pameran dan selarasan pusaka Mancing Pawiatan Hall 2 Rumah Kaskaya Keris Nuswantoro, program kerjasama antara Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Joy Jatmiko Abdi SSMA selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Disbud DIY. Sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, simbolis pembukaan pameran, pemaparan materi sarasehan, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, pada acara pagi hari ini agar mendapat keberkahan dan kelancaran, marilah kita berdoa bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Joy Jatmiko Abdi SSMA selaku Kepala Seksi Warisan Kebudayaan Tak Benda Disbud DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Lestari budaya. Dengan kami hormati Bapak Dekan Fakultas Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Zulfi Hendri SPD MSN. Yang kami hormati Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Profesor Dr. Afendi Widayat MPhil. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi ini, kemudian para tamu undangan dan rekan-rekan tim Geraha Keris yang juga hadir pada pagi hari ini, sekaligus sebagai bagian dari tim penyelenggaraan pameran yang sudah bersamai dengan Dinas Kebudayaan dalam beberapa event tentang perkerisan kita di istilahnya roadshow ke universitas-universitas yang ada di izin saya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda dalam hal ini mewakili dari Dinas Kebudayaan memohon izin kemudian Laksmi Pratiwi SSMA dan juga Bapak PLT Sekretaris Bapak Agung Triano yang pada hari ini berhalangan hadir, kemudian mewakilkan kami sebagai bagian dari Dinas Kebudayaan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam acara sarasehan dan pameran keris pusaka Mancing Pawiatan 2 Rumah Kaskaya Keris Nuswantoro.
Kegiatan pagi hari ini merupakan bagian dari kerjasama Dinas Kebudayaan Bundaran Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Konsep pusaka mancing pawitan dipilih dalam pameran kali ini. Pemaknaannya sederhana, namun target output yang diharapkan dapat diperluas pada generasi muda termasuk rekan-rekan mahasiswa pada era globalisasi ini. Pusaka yang diartikan sebagai keris diupayakan untuk dapat mancing pawitan masuk ke dalam dunia akademis pendidikan. Dalam hal ini kepada para mahasiswa untuk dapat menyelami keris secara lebih mendalam untuk dipelajari dan dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Subtopik Muhammad Kaskoyo Keris Nuswantoro dipilih dengan harapan sivitas akademik kita, kampus utamanya para mahasiswa dan masyarakat pecinta budaya keris dapat bersinergi, berbagi ilmu, meningkatkan wacana pengetahuan keris di daerah masing-masing saat pulang nanti sebagai lulusan mahasiswa sebagai mahasiswa dari daerah istimewa Yogyakarta. Mahasiswa seringkali disebut sebagai agent of change atau pembawa perubahan. Sebab perannya akan jauh ke depan untuk terus menciptakan karya, baik karya tulis, karya materi maupun transformasi pengetahuan yang akan menjawab tantangan perubahan zaman. Dalam hal pelestarian keris, peran mahasiswa tentu akan jauh lebih besar pada persoalan inovasi dan kreasi pengenalan dan penerjemahan keris di era sekarang, baik dari sisi fungsional maupun sisi akademis filosofis di dalam. Pameran Pusaka Mancing Pawitan 2 ini juga diambil sebagai langkah awal untuk dapat terus mendekatkan keris pada kalangan muda, khususnya insan pendidikan di dalam perguruan, pemeliharaan dan pengembangan keris di acara. Dalam kebudayaan hal ini untuk terus berusaha menjalin silaturahmi budaya dengan berbagai pihak termasuk Fakultas Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam upaya pelestarian bersama khususnya pada pertautan pameran dan sarasian keris. Kami dari Dinas Kebudayaan Bundaran Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pameran dan dialog budaya ini, khususnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Jawa, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Salam Budaya. Demikian pembacaan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik, untuk acara yang kedua, sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya kepada Bapak Profesor Dr. Zulfi Hendri MSN dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joy Jadmiko Abdi SSMA, Bapak Ibu tim dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kadep Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Bahasa Jawa, Bapak Profesor Dr. Afendi Hidayat, Bapak Ibu dosen pada program studi pendidikan bahasa Jawa, adik-adik mahasiswa, panitia dan pecinta keris. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan
dapat bersama-sama hadir dalam ruangan ini, walaupun mungkin agak sedikit berdesak-desakan karena rangkaian acara yang ada di ruangan Performance Hall ini pada hari ini cukup padat, dan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan Temu Budaya Nusantara yang ke-31. Yang pertama tentunya kami Fakultas Bahasa Seni dan Budaya berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada program studi ataupun Departemen Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Yogyakarta untuk bersama-sama kita melaksanakan rangkaian kegiatan, diantaranya adalah pameran keris pusaka Manjing Pawiyatan, dan alhamdulillah kegiatan kali ini mengikut sertakan banyak karya, banyak keris yang tentunya ini bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita bersyukur bahwa pergerakan untuk pelestarian dan mengenang nilai-nilai yang ada di dalam benda-benda ini tentunya akan selalu menjadi kajian yang ilmiah. Tentu dengan menghadirkan bersama-sama pameran ini di dalam kampus akan memberikan apresiasi, akan memberikan bentuk-bentuk kajian yang bisa menjadi salah satu topik ataupun tema-tema yang nantinya bisa menjadi bentuk tulisan karya ilmiah, dan baik itu berupa artikel maupun nanti bisa menuju ke arah karya akhir daripada mahasiswa, begitu pada jenjang strata 1, strata 2, dan S3. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami berharap kegiatan yang baik ini tidak hanya bisa kita laksanakan kali ini, tetapi kita berharap adanya kesinambungan dan tentunya ada upaya untuk peningkatan daripada bentuk pameran ini yang disertai nanti dalam bentuk workshop atau seminar yang ke depan kita mungkin bisa lebih banyak menghadirkan pakar-pakar, dan mungkin barangkali juga nanti kita meningkatkan level kita ini dengan menyertakan dari masyarakat-masyarakat di luar DIY. Walaupun mungkin barangkali ini bagian dari program kerja Dinas Kebudayaan Yogyakarta, tapi dalam rangka kita melestarikan dan membudayakan kegiatan ini ke masyarakat yang lebih luas, tentunya warisan budaya tak benda ini bisa menjadi ajang kajian bersama antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, baik itu bagi kami dalam dunia akademik maupun pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Untuk itu sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada peserta yang telah mengikut sertakan warisan budaya tak bendanya pada kegiatan kali ini.
Kurang lebih dari kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah simbolis pembukaan pameran keris pada rangkaian acara Temu Budaya Nusantara. Acara ini akan diadakan pembukaan secara simbolis dengan pemukulan gong, dilanjutkan dengan potong tumpeng dan foto bersama Dinas Kebudayaan dan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Monggo Mas Ahmed menika ingkang dipun pagas monggo menika. Yo. Kebetulan mau panitia mau pada datang panitia yang muda. Wah, ya. Nah, tapi ikut langsung ada tapi keren biar gemuk pisang satu kata-kata ini pisang Ini masuk, Pak. Sewu. Ini telo pendem. Labu sini. Ini labu. Nah, ini kelasnya, Mbak. Kudu dihabisin, Mbak Api. Ya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam budaya. Lestari budaya. Baik, perkenalkan, saya Winorman Akbar. Kebetulan saya di sini menggantikan posisi Bapak Andi Wisnu sebagai moderator karena beliau ada hal yang tidak bisa digantikan. Kemudian mungkin untuk beberapa narasumber di sini saya akan memperkenalkan satu persatu dahulu, yaitu yang pertama ada Bapak Agung Sumedi. Beliau adalah pegiat keris dan budaya, juga sebagai tokoh Jemparingan Langenastran di Pak Langenastro. Beliau juga adalah salah satu pengelola di Geraha Keris Yogyakarta. Kemudian selanjutnya ada Bapak Sarjiman sebagai narasumber kedua. Beliau adalah seorang empu keris di Banyu Sumuruk nih, Pak. Kemudian beliau juga adalah salah satu dari pengelola Geraha Keris Yogyakarta. Pertama yaitu Bapak Agung Sumedi akan mempresentasikan keris Mataram dalam tinjauan budaya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Agung Sumedi. Ya, terima kasih Mas Winorman Aping. Saya biasa menyebutnya Mas Aping gitu. Akbar jadi Aping ya Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya berharap bahwa pada siang ini, meskipun agak sumuk, semoga hatinya dingin.
harapannya bahwa kita belajar dan sinau bareng. Saya pun masih belajar untuk hal-hal yang di luar niatan saya dulu. Karena izin Bapak Ketua Prodi, saya baru mengenal budaya belum lama kok. Artinya budaya Jawa yang saya sebenarnya orang Jogja tapi lama dibesarkan di antara berantah, sehingga baru mengenal tentang apalagi perkerisan belum lama juga. Jadi saya berharap terutama yang muda-muda ini tidak seperti saya, ketika mungkin saya mau tanya, ada yang fakultas sejarah di sini? Tidak ada, Mas. Tetap bahasa semua. Sedang di atas. Saya dulu pun kuliahnya lain, dulu saya di tentang teknik. Ketika belajar dulu saya di geologi, jatuh di sisi budaya bagi saya tetap karunia begitu. Izinkan sedikit untuk matur bahwa dengan sesepuh-sepuh saya yang di depan ini ada izin Mas Gele, Mas Alek, Mas Andi Wisnu, semuanya saya izin untuk belajar bareng begitu. Dan saya agak senang, suka ketika yang di depan saya rata-rata putri ya. Biasanya kalau urusan keris kampung semua mbak. Serius, turun tua-tua kayak Mas Alek gitu. Anda Mas, maksudnya sudah berjenggot putih begitu. Hari ini saya mendapatkan hampir sama kayak kemarin dari teman-teman dari kalau nggak salah UNI juga ya Pak ya, putri-putri seperti ini, dan saya sangat suka apalagi generasi muda yang tanda petik mahasiswa. Jadi harapannya nanti konsepnya bahwa keris bukan sesuatu yang menakutkan dan dijauhi, jangan sampai hilang menjadi milik bangsa lain. Ini milik kita, harapan saya begitu. Sedikit ketika saya juga mendapatkan pesanan untuk bahwa keris Mataram dalam tinjauan budaya. Sejarah keris sebenarnya sangat panjang, tapi saya mencoba sedikit bahwa yang kita dapatkan saat ini lebih cenderung adalah warisan dari Kerajaan Mataram. Jadi Mas Abeng coba dibuka sebagai prolog. Ketika Mataram Islam dimulai ketika era Demak, kemudian pindah ke Pajang, dan kemudian akhirnya menjadi Mataram Islam, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat sambil sinau juga, saya sinau juga tadi malam sampai akhirnya baru sedemikianlah sampai kira-kira kemudian yang perjanjian Janti ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Saya izin yang di depan, yang sebelah sana masih bisa melihat kan? Begini, masih bisa. Bener mbak, nggak nganggu-nganggu. Sudah dapat snack belum mbak? Sudah sarapan belum mbak? Oke, gitu ya. Izin bahwa saya mencoba tinjauan yang saya akan kedepankan adalah konsep tentang bukan secara teknis. Nanti kalau secara teknis ada Bu Sarjiman ini dalam pembuatan keris. Kembali saya mengharapkan dari yang di depan ini terutama mahasiswa, setelah ini kemungkinan bisa mengambil banyak hal tentang konsep wawasan sinau, identitas bangsa dan kebanggaan. Jangan lupa apapun yang milik kita, kalau kita tidak kenal, maka katanya tidak sayang. Begini Mas Abeng. Jadi kenal dulu, baru kemudian sayang, terus kemudian pulang. Mungkin kenapa sebagai senjata? Mungkin ada cerita-cerita di Babat, ada sejarah tentang Ken Arok bagaimana membunuh tanda petik pinjam tangan ketika ada yang ingat sejarah tentang Tumapel. Masnya, Mas yang di depan, siapa Mas kira-kira Mas?
Ya begitulah, saya juga nggak apa loh mas, tenang aja, santai aja. Kemudian banyak ketika bahwa keris sebagai senjata pamungkas atau senjata pembunuh. Yang paling dekat adalah saat ketika era Pajang, kemudian perpindahan Mataram, ada duel kesatria kira-kira antara Arya Perangsang dan waktu itu masih Danang Sutawijoyo, jadi belum mendapatkan gelar Panembahan Senopati Ingalogo. Danang Sutawijoyo ketika dengan tombaknya Ki Ageng Breret sempat kemudian melukai. Ini kita sama-sama belajar karena nanti saya akan tarik garis itu dia sebagai senjata pamungkas. Sempat menorehkan tombaknya ke perut Arya Perangsang. Konon ketika kesaktiannya hebat, dia tidak meninggal bahkan ketika ususnya terburai. Lalu ususnya itu kemudian kalau mungkin sempat bareng-bareng membaca, dikalungkan kepada kerisnya yang ada di pinggangnya waktu itu. Dan pertempuran berjalan lagi sehingga suatu saat Arya Perangsang bisa menendang Danang Sutawijoyo tersungkur dan sebagainya sampai kira-kira tidak berdaya, dan Arya Perangsang siap kemudian untuk menghabisi. Dia akhirnya membunuh kerisnya, tapi ketika dia lupa bahwa ususnya masih di situ, akhirnya ususnya yang kira-kira secara medis terpotong dan akhirnya malah yang meninggal adalah Arya Perangsang. Artinya saya garis bawah di sini, pada saat Arya Perangsang membunuh kerisnya untuk membunuh, itu ada sebagai senjata pamungkas untuk membunuh lawannya, tanda petik. Fungsi keris pada saat itu masih seperti itu. Dan jangan salah, ketika keris-keris yang di belakang yang sudah mantenan ya banyak ada yang sudah siap dilamar belum ya. Nanti besok kalau secara Jawa kakungnya mesti memakai keris, dan kemudian ada untayan yang namanya melati dinonceng. Artinya tradisi budaya itu juga dipakai sampai sekarang. Konon berdasarkan cerita itu. Artinya Danang Sutawijoyo yang kemudian menjadi Panembahan Senopati ketika dia menggantikan Ki Ageng Pepanahan menjadi penguasa Kerajaan Mataram, menorehkan sejarah itu sebagai kebanggaan bahwa seorang satria. Diingat betul bahwa Danang Sutawijoyo pada saat itu sudah siap kalah dan masih tetap Arya Perangsang baik begitu ya. Jadi lambang kesatriaan, sehingga untayannya pun tetap ditorehkan pada saat tradisi budaya, terutama pada saat pernikahan atau hari besar, dan itu melambangkan kegagahan keperwiraan seorang satria. Next mas, jadi satu, bahwa keris dalam tindakan budaya adalah sebagai senjata pamungkas ya. Kemudian kita masih di sekitar Mataram sebelum jadi. Ada saat ketika beliau membantu Pangeran Benowo pada saat mendapatkan gangguan keamanan dari saudaranya yang juga telah demam, minta bantuan Senopati sehingga waktu itu akhirnya menjadi padamkan. Saat itu Pangeran Benowo menawarkan untuk duduk di kursi waktu itu di Pajang. Danang Sutawijoyo menolak. Jadi atas kemudian Danang Sutawijoyo itu punya konsep bahwa di atasnya ada ulama, yaitu Ki Ageng Pepanahan,
Juru Mertani, dan satu lagi siapa ya kalau nggak salah Mas? Ki Penjawi. Ki Penjawi, betul, yang itu dari utara. Menyerahkan dan saya diterima, nyuwun saja pusaka. Jadi pada saat itu konon dari Pajang diarahlah pusaka-pusaka dari Pajang, milik Pajang waktu itu, yang notabene adalah warisan Demak dan warisan Majapahit sampai ke Mataram. Yang jelas bahwa akhirnya masyarakat tahu konsep-konsep keris pusaka ketika berpindah dari satu kekuasaan lain adalah konsep pindahnya wahyu keraton. Akhirnya rakyat berasumsi dari Pajang sudah pindah ke Mataram. Garis bawah lagi satu dalam jenjang budaya, keris sebagai legitimasi kekuasaan. Jelas. Sehingga ketika berpindah pusaka-pusaka itu dari Pajang ke Mataram, orang sudah, rakyat dan semuanya, wahyu ini pindah dari Pajang ke Mataram, kira-kira begitu. Jadi poin yang era itu dan sebelumnya sama sebetulnya, ketika dari Majapahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, itu pusaka masih pindah-pindah. Artinya keris terutama menjadi legitimasi sebuah kekuasaan. Selain tadi yang nomor satu adalah sebagai senjata pamungkas gitu. Kemudian Panembahan Senopati juga pada saat berkuasa dia mengambil sebagai acuan atau kemudian konsep untuk Mataram atau mengarah kepada Mojopahit. Pajang waktu itu ke Singosari, sehingga termasuk pada saat pembuatan keris, terutama di era-era Panembahan Senopati, biasanya kami ini yang di dunia perkerisan seperti Mojopahitan, wingit kecil, terengginas tapi luas. Itu yang konsep kira-kira, karena mengacu ke Mojopahit, bukan seperti yang Pajang mengacu ke Singosari sehingga biasanya gua besar dan sebagainya. Jadi bahwa pusakanya pun akhirnya mencerminkan bagaimana politik itu mengacu kepada sesuatu, artinya kebesaran Majapahit masih dalam keris sebagai sebuah legitimasi dan eksistensi sebuah kekuasaan. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman nanti mas-mas di sini, bahwa keris-keris Senopati ini nanti kalau ada yang berkecimpung di dunia itu tidak bisa disamai dengan generasi setelahnya. Mungkin menemukan teknik yang mungkin ada dijelaskan oleh Pak Sarjiman, bahwa keris-keris Senopati mesti istilahnya khas yang tidak bisa ditiru oleh generasi setelahnya, entah Sultan Agung, Pemangkurat dan seterusnya, bahkan sampai ke sekarang. Mungkin masih kita itu punya Senopati atau Sultan Agung itu bisa kelihatan kok betapa besinya Senopati ini. Kadang-kadang kalau yang garap bagus hampir persis seperti Mojopahit, kira-kira gitu. Next mas. Ya, tadi kita mengarah yang tadi awal Panembahan Senopati. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kerajaan Mataram pernah diberi seorang raja yang menjadi keemasan era dinasti Mataram, yaitu era Sultan Agung. Saya lupa nama kecilnya, so mas ada yang ingat nama kecilnya Sultan Agung siapa ya? Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang. Tadinya saya mau ke sana sehingga mendapatkan majalah kerisnya juga udah mas besarnya. Dicatat aja nanti dapat nih. Sebenarnya saya mau kan kalau ini mah udah apal-apal itu yang gambarnya di depan ini. Jadi ketika masa terjadi ajaran Mataram, keris menjadi banyak fungsi juga, termasuk yang
perlu dicatat pada saat itu adalah keris akhirnya bisa dimiliki oleh rakyat jelata. Kira-kira setelahnya yang dulu hanya bangsawan dan mungkin kalau bahasa sekarang tahun 27, pada saat era Sultan Agung akhirnya bisa dimiliki oleh rakyat jelata, karena pada saat itu konsep era Sultan Agung adalah mempersenjatai rakyat. Kenapa? Era itu betul-betul Sultan Agung hampir menguasai semua kerajaan yang ada di Jawa, kecuali Banten paling di barat, Cirebon, Sumedang, dan di timur. Di timur itu nanti ada yang tidak itu yang sekitar Banyuwangi, Belambangan kalau nggak salah ya. Hampir semuanya takluk. Kenapa? Ya tadi rakyat ikut dipersenjatai. Salah satu yang kemudian menjadi bagian mungkin ditiru sekarang adalah era-era sekarang tentang konsep kekuasaan. Kemudian satu lagi, pada saat era Sultan Agung juga memberikan pusaka terutama keris kepada daerah taklukannya. Artinya secara tidak langsung bahwa keris itu menjadi pengakuan bahwa Mataram menjadi kira-kira tuannya. Tapi Sultan Agung juga berani. Dia tidak hanya memberikan kepada taklukan, tapi kepada semua. Seperti pernah tercatat di Palembang, di Jambi, termasuk mungkin Inje itu juga ada era Sultan Agung. Bahkan sempat kalau nggak salah mengirimkan keris sebagai persahabatan dengan Portugis di Goa pada saat itu. Jadi memang sebagai tanda persahabatan dan tanda. Jadi era kemasan Sultan Agung banyak hal, terutama juga masalah kemudian keris sampai saat ini masih dikenal dengan beberapa tentang dapur, isian sebagainya. Saya nggak betul, kalau nggak salah saya ke Bali tahun sekitar 2004-2005. Teman-teman di sana jarang mengenal konsep tentang dapur. Mereka tahunya hanya carita, mereka tahunya hanya sempanan, selesai gitu. Dan juga belajar dan sebagainya. Tidak sedetail yang seperti saat ini. Kalau sekarang sudah buka tentang internet, isinya banyak sekali. Bali tahun 2000 masih belum, apalagi tentang waranan. Ya, Mas, next Mas, kira-kira Mas. Ya, akhirnya begini. Saya mengharapkan generasi muda itu untuk ini sama seperti kemarin ya Mas ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Mas kemarin yang digratis juga dengan ya? Bukan? Oh enggak, berarti lain lagi. Masnya yang di sana itu Mas ya, jenengan Mas, kalian belakang enggak? Oh masih sekolah mana Mas? Boleh ya kan? Semester berapa Mas? Baru semester 1, 2, aslinya mana Mas? Mana? Pas saya maju aja, yang di belakang ya, aslinya Jogja. Ada yang di luar Jogja, mbak-mbaknya. Oke, mbaknya juga di luar Jogja. Mana mbak? Oh Pacitan. Ya, luar Jawa. Itu kan masih ya, biasanya yang senang keris ya di Jawa dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, karena sebetulnya perkerisan itu tidak hanya di Jawa. Melayu, Palembang, Jambi, Lampung dan sebagainya. Kemudian di arah Sulawesi di sana ada Makassar, ada Bugis, di Kalimantan ada Banjar, teman-teman Al-Banjari juga senang keris. Saya mengharapkan teman-teman yang ada di sini, meskipun putri, dan saya berharap nanti kemudian entah kapan berhubungan sama kripsi, yuk cari tentang perkerisan Mbak. Era sekarang sudah mudah kok dan gampang. Kenapa? Kami berharap
Mulai saat ini keris bukan menjadi ketakutan. Saya ingat betul kalau boleh saya bilang Mbak Abi, pada saat tentang kami dengan konsep sesajian itu sempat moga-moga tidak ada, dan memang tidak ada bagi kita itu sebuah konsep simbol. Sama seperti keris pun, jangan ada ketakutan bahwa itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Saya bayangannya misalnya begini, Mbak Ensi, Mbak siapa namanya? Mbak Siwi, Mbak, apa yang terekam atau kemudian dan spontan tentang keris, Mbak? Izin, saya mau mendengarkan Mbak Siwi. Ya baik Pak. Kalau dari saya mendengar tentang nama keris itu yang ada di pikiran saya yang pertama adalah mistis. Mistis, why? Kenapa? Karena menurut dari dengar Cerita dari mungkin Bapak, dari Simbah, atau dari sekitar di daerah Pacitan pada saat itu begitu isinya. begitu sih. Mistis. Dari sisi apa Mbak? Dan mengerikan, mesti negatif? Tidak. Tidak negatif, tapi setiap ada penjelasan mengenai keris itu pasti dikaitkan dengan hal mistis. Setiap ada sesuatu yang berhubungan dengan keris, mesti ada hubungannya sama mistis. Itu yang Mbak. Nah sekarang Mbak Abi, Mbak, aslinya mana Mbak? Klaten. Mengenal atau mendengar nama keris sudah lama Mbak? Oh dari kecil. Spontan hari ini jawaban. Ketika mendengar kata keris, apa yang konsep warisan sebagai warisan orang tua. Nah, kita belajar, saya mengajak bahwa jangan ada ketakutan tapi sebuah kebanggaan. Biasanya sing dipikirkan yang masalah warisan itu biasanya rumah berapa ribu meter persegi, nggak ratus meter persegi baru dimiliki ya Mbak. Bangunan, sawah, kemudian itu baru dimiliki. Ini urusannya keris. Saya mengalami sendiri ketika adik-adik tidak mau. Terbayang bahwa keris itu menjadi bagian simbol pesan ketika kita semua punya orang tua, punya simbah. Artinya apa? Ojo lali, jangan lupa dengan leluhur kita. Di keris itu ada pesan-pesan dan mesti bagus. Dianggap mistis, bolehlah. Tapi mistis yang bagaimana? Yang positif. Maksudnya, bagaimanapun juga ada secara keyakinan urutan ketika orang tua itu jenjangnya sama dulu juga awalnya Nabi. Jadi Allah pencipta, kemudian Nabi, kemudian baru guru dan orang tua. Terbayang betapa tinggi derajatnya orang tua kita. Yang disimbolkan kadang-kadang warisannya punyanya cuma keris, kira-kira gitu ya. Oke, Mbak, saya nggak akan berpanjang lebar, Mas, Mbak. Yuk, Mas, sinau keris muda, sangat mudah. Kita belajar bahwa secara fisik biasanya keris. Next, Mas. Ya. Kemarin saya di Garis pernah bilang, saya sekarang memang mencoba, Mbak, jangan kalau pesan sesuatu barang melalui COD, saya masih berapa menit lagi Mbak? Mas? 10? Ya, 10 menit ya, masih bisa. Mbak, dengan pesan sesuatu hal yang berhubungan dengan mungkin produk, mesti ada spek. Ya, misalnya kalau pesan apa ya? Misalnya gitar, mungkin ada orang-orang musik. Gitar speknya merek, kemudian bahan, speknya biasanya senar akustik atau senar klasik, gitu ya misalnya. Kemudian bahannya dari apa dan sebagainya. Nah, saya mengajak dengan semuanya, ketika berhubungan sama keris, itu juga ada speknya kira-kira. Nanti akan diserahkan oleh Mas Arjiman. Seperti apa?
identifikasi, tidak susah kok, hanya sekitar 4 atau 5. Yuk next mas. Nih biasanya jenis, ya jenisnya keris. Kemudian kita lihat yang kedua adalah dapur. Apa itu dapur? Next mas. Ya, dapur adalah nama keris dilihat dari bentuk dan aksesorinya. Coba kita lihat itu. Bentuk keris cuma 2, lajeng, lurus, dan dan aksesoris. Nanti kita banyak melihat belajarnya. Ada kembang kacang dan itu aksesorisnya. Sehingga hampir ada yang keris lurus sekitar 70 lebih, yang loop dan loop biasanya ganjil 357, jadi sederhana sekali, 357 dan seterusnya ganjil. Bentuk cuma 2, lurus dan loop, sederhana sekali sebenarnya. Kemudian ke depan lagi mas Abeng, itu ke sebelumnya ya. Tadi dapur keris, jadi dapur keris itu nama keris dilihat dari bentuk dan rincian. Sebab kadang-kadang ada nama keris yang diberikan oleh pemiliknya. Misalnya saya punya keris dikasihkan kepada Mas Aljiman, Mas ini si Bejo itu nama keris yang saya jadikan betul meskipun saya bukan orang religi. Tapi apapun juga saya mencoba bahwa panutan saya memberikan nama kepada pedang-pedangnya. Panutan saya dimati itu memberikan keris, memberikan nama pada pedang, ada Julfikor, ada dan sebagainya. Itu semuanya ada. Jadi kalau ada yang bilang mungkin waktu itu kok muslim mas, wanita nantikan bahwa panutanku dan muslim. Karena pedang-pedangnya, senjatanya, gendewa-gendewanya diberikan nama. Ini yang saya mencoba untuk sejarah tarik ya, ada kejelasannya. Jadi saya paling enak mas kenapa diberi nama muslim. Panutanku ini jelas orang apakah brand. Ini saya mencoba untuk kita belajar bareng sebagai kemudian buat edukasi. Kemudian pamor. Jadi ingat-ingat jenisnya. Dapur itu nama keris dilihat dari bentuk. Sekarang pamor itu adalah motif yang terdapat pada bila. Kalau ganti ya tadi lah ada motif. Itu biasanya logam berwarna putih. Next mas, nah ini lah. Jadi ada kelihatan nanti Mas Adiman akan menerangkan yang berwarna putih itu karena logam. Beberapa juga belajar di biologi tentang mineral logam. Ada yang nanti biasanya nikel, argentum, Ni, dan kemudian banyak lagi perak juga ada, banyak nanti yang di sini. Satu lagi tentang spek atau tentang keris, kembali ke awal mas. Kembali lah. Mas Abeng. Kembali lagi ke tadi. Lagi satu lagi. Jadi ada dapur, pamor dan tanggul. Nah tanggul ini adalah perkiraan kapan keris ini dibuat. Nanti kita belajar bareng. Merangka menandakan sebuah identitas dan sebagainya. Saya berharap paling tidak kembali next mas. Terus ini saya tetap poin terakhir yang saya harapkan kita ngobrol bareng Sinau adalah ini. Jangan, terutama yang mahasiswa, ketika berbicara tentang bukan mistis yang sekedar subjektif begitu, kita objektif, teknologi, pengetahuan, yuk bangga kepada milik kita, apapun itu, termasuk kira-kira tulis. Jadi mungkin sekarang mulai sedikit kenal, kalau nanti yang tarik semoga ada yang, terutama yang putri-putri, karena kalau persentase tidak ada di yang putri, biasa 100 orang sensus ini. Dulu 1 sekarang 2, tetap yang santris adalah di atas usia 40. Kemudian kampung jarang ada di bawah
40 dan kemudian putri. Jadi saya suka senang jadi kalau sekarang berharap dari 20 atau berapa ada paling tidak 2 sudah bisa kemudian tahu terus dan syukur membuat literasi, membuat edukasi untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu aja Mas Abing yang bisa saya berikan sebagai prolog nanti kepada teknisnya Mas Harjiman. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Gimana teman-teman, masih semangat atau bingung mungkin ya? Ya bingung ya. Harapan dulu. Oke, mungkin sambil switch untuk narasumber berikutnya ya, aku minta tolong kamu buat bridging dulu sebentar. Biar makin semangat nih teman-teman di sini ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang pertama mengenai pengenalan keris. Jadi beberapa yang dapat saya simpulkan dari Bapak yang sudah menjelaskan mengenai apa itu keris, ternyata keris itu tidak selalu bersangkut paut dengan hal mistis. Keris adalah sebuah warisan atau peninggalan sejarah yang dapat kita lestarikan untuk anak dan cucu kita nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang di sebelah kanan saya itu sudah pada jelas mengenai pengenalan keris pada siang hari ini? Belum? Oke. Baik, gak apa-apa, nanti pelan-pelan kita akan belajar mengenai lebih dalam apa itu keris dan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kedua kita yaitu Bapak Sarjina. Oke, baik, sudah siap PPT-nya dari Bapak Sarjina untuk materi kedua yaitu mengenai proses pembuatan keris. Semoga Bapak boleh. Terima kasih, saya maju dan izin Pak Sino. Ya, sana bisa bertatap muka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun kurang semangat, saya berharap nanti di sesi kedua ini akan ada warna. Sebelumnya diperkenalkan, nama saya Sarjiman, saya anggota Gerak Keris juga. Saya tinggal di Mogiri, ya. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya untuk orang tua kalian di rumah, ya. Semoga diberikan kesehatan selalu, karena saya juga bersyukur saat ini saya sudah usia 60, tapi alhamdulillah mungkin saya usia kakek dan lain semuanya, tapi alhamdulillah tangan saya yang kecil ini masih kuat Pak. Ya, jadi pukul yang 9 kilo itu tiap hari saya ayunkan hampir 1000 kali, itu persiapan saya tiap hari. Nah, ini berharap suatu saat carilah apa yang belum Anda temukan di tempat lain, itu saja, karena mungkin yang Anda butuhkan itu mungkin belum tentu terbentukkan saat ini. Mungkin beberapa selang waktu mungkin ada niat, oh iya saya pernah ketemu Mas Agung, ketemu Pak Lek dan sebagainya. Nah, untuk ini langsung ke materi. Berapa menit Mas? Seperempat 25 menit ya. 25 menit, saya akan minta 15 menit untuk saya. Sebelumnya saya tawarkan ke rekan-rekan sekalian tentang apa itu sebuah keris baru, ya. Sebelum kita lanjutkan dan masuk materi, perlu rekan-rekan ketahui bahwa saya mentor juga dari mentor keris dari Wonosari, Kulon Progo, Bantul bersama Mas Empu Sugierno Tejo ini juga beliau dari ISI. Cuma dulu saya waktu SMA nyoba iseng masuk UIN nggak diterima, kemudian diisi nggak diterima, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa mewarnai kegiatan rekan-rekan ISI untuk
memegahkan diri di bidang seni. Nah, untuk ini saya harapkan nanti rekan-rekan bahasa itu yang sangat melekat dengan profesi, paling tidak mengenal, tahu tentang apa itu sebuah keris, ya, sebuah keris yang tadi mungkin nanti setelah mendengar apa yang saya sampaikan, mungkin kata-kata mistis dalam sebuah keris itu mudah-mudahan dinihilkan, ya, dinihilkan sehingga melihat sebuah keris bukan melihat sebuah benda yang menakutkan. Langsung Mas Abi, ya. Jadi di atasnya ada. Tanya dikit, bawahnya. Oke, jadi ketika kita semua melihat keris ini, marilah kita melihat seni tempanya. Jadi kebanyakan rekan-rekan atau dari sivitas manapun yang mereka pengen tahu tentang keris itu yang paling utama bagaimana cara membuat pamor, ya, bagaimana cara membuat pamor, apa itu ditempelin pakai apa. Nah, ini mereka yang tidak tahu sama sekali. Akan tetapi sebetulnya pembelajaran keris itu tidak hanya pada seni pembuatan pamor, itu hanya nomor sekian. Yang nomor satu adalah bagaimana sebuah keris itu berbeda dengan sebuah senjata tajam. Artinya keris akan berbeda dengan pisau, kapak, parang dan sebagainya. Kenapa? Karena keris adalah sebuah barang seni yang membuat seni itu sebenarnya apa di keris itu. Bukan hanya kelok-keloknya, bukan hanya pamornya, bukan. Bahkan jauh lebih misteri daripada itu, yaitu sebuah kandungan besinya. Ya, karena kalau kita melihat semua antara besi yang kadar bagus, yaitu kadar yang ada dalam keris, dengan besi yang ada di benda-benda tajam lainnya itu beda. Contoh, maksud saya, ketika kita memikirkan sebuah pisau ukuran 5 cm tebelnya, lebar 5 cm, panjang 10 cm lah, itu kira-kira bobot normalnya adalah taruh misalnya 1 pon. Akan tetapi sebuah bahan keris dengan ukuran yang sama itu mungkin beratnya hanya 200 atau 300 gram. Ini yang penting. Jadi kenapa kok keris itu agak spesial dari besi yang lain, karena di situ ada kandungan beberapa besi yang membuat besi itu ringan. Kenapa besi itu ringan? Karena kandungan yang ada dalam besi dalam sebuah keris itu berbeda dengan kandungan di senjata tajam lainnya. Sehingga kenapa yang mempengaruhi bobot ringannya itu adalah kualitas besi akibat dari tempaan. Jadi kalau sebuah pisau atau alat pertanian itu ditempa hanya membentuk sebuah bentuk yang diminati, pisau, kemudian tebal, tipis, mereka ditempa hanya itu. Akan tetapi dalam keris, penempaan itu tidak bertujuan untuk menipiskan atau menebalkan. Akan tetapi penempaan itu bertujuan untuk membuat besi itu menjadi murni. Kalau baja, kalau logam biasa, logam besar artinya apa? Kalau kita melihat sekilas, rekan-rekan semua melihat sekilas di YouTube dan sebagainya, kenapa sebuah besi yang merah kemudian kalau ditempa itu bisa memancarkan api, percikan kembang api? Itulah besi yang kurang berkualitas. Ya, jadi penempaan itu tujuannya untuk membersihkan besi, jadi kotoran-kotoran besi yang menempel dalam sebuah besi. Ketika nanti tempaan itu sudah maksimal, maka sebuah besi yang merah padam ditempa, dia tidak akan membersihkan api lagi. Tetapi ketika besi itu ditempa pada lipatan pertama, kedua, ketiga, ditempa panas dari ukuran kurang lebih 2000 derajat, itu ditempa sekuat tenaga, mereka akan memancarkan percikan. Inilah percikan itu yang harus kita hilangkan sama sekali, sehingga dalam besi itu sendiri akan benar-benar terasa ringan. Nah, ringan itu dampaknya dari munculnya sebuah kualitas besi. Ini akan berbeda dengan besi yang ada di Jepang dan sebagainya. Untuk katana, kenapa katana itu lebih tajam? Dan itu katana itu misalnya bobot pedang di kita, ya, pedang Jawa lah, ya. Untuk ukuran bentuk panjang, lebar, tebal seperti katana, itu bobotnya setengah pedang kita. Kalau suatu contoh pedang katana itu ukurannya sekian, dia beratnya adalah 60 pon,
maka di pedang kita bisa 100 on. Karena apa? Kualitasnya jauh. Ini kira-kira. Kembali ke keris, jadi keris itu untuk penempaan ada 3. Ini bisa dibaca sekalian, bisa diamati. Nanti yang gajian sudah kita tanyakan. Lanjut. Kemudian tampak depan ini adalah presisi ya. Presisi yang menjadi ukuran ketika rekan-rekan akan membuat keris. Jadi ketika jenengan hanya sekilas, maka ini mungkin belum dibutuhkan. Ini adalah teknik dari kita dalam pembuatan. Lanjut. Kemudian titik pandang jelas. Lanjut terus, titik pandang ada 10 tadi saya sampaikan. Terus ya. Lagi ya. Tadi yang ada emas-emasnya ya. Jadi gini, keris itu dibuat oleh penempat, agar boleh dibilang ya pembuat itu. Penempat itu akhirnya kenapa sering kita melihat keris ada emasnya dan sebagainya. Ini adalah pembuatan emas itu bukan dilakukan oleh empunya. Jadi pembuatan emas dilakukan oleh ahli yang lain, ahli logam, dikasih perak, emas dan sebagainya. Untuk apa? Kalau dulu itu penghargaan. Jadi semua keris yang ada emasnya itu adalah bentuk penghargaan dari raja kepada prajuritnya yang berjasa. Tetapi kalau untuk sekarang ya komersil saja, bukan untuk penghargaan, karena setiap orang bisa membuat keris yang suka-suka. Lanjut. Itu kurang lebih ganja. Nanti kita terangkan pun ganja dan sebagainya pasti rekan-rekan nggak dong juga. Jadi saya sampaikan baru dasar kayak apa itu keris dan besi itu saya lanjut. Kemudian itu setelah dihiasi emas, lanjut ya. Kata sedikit itu berhenti dulu. Jadi kriteria penilaian dari sebuah keris itu hanya ada 3 itu, yaitu dapur, pamor, arah tangguh. Dapur itu tadi ya ada bentuk kelok, lurus dan sebagainya. Kemudian pamor jelas, tapi prosesnya proses penempatan pamor itu kalau sekarang ya, sekarang cari bahan pamor yang bagus itu meteor. Ya, meteor kalau yang pernah saya gunakan meteor Colorado. Kemudian karena mahal sekali hitungannya gram, meteor itu per gram kalau Colorado hampir 60.000 kali pembuatan satu keris membutuhkan 4 ton meteor, jadi kira-kira 18 juta itu untuk bahan keris. Kemudian kalau misalnya meteor itu susah dan mahal, agar rekan-rekan penggemar keris itu bisa menikmati karya dan memiliki, maka bisa diganti dengan nikel. Nah, bahan nikel itu murah, kira-kira satu keris itu bahan nikelnya sendiri kurang lebih di bawah 1 juta. Kemudian proses penempaan dan sebagainya. Kemudian arah tangguh tadi yang disampaikan Mas Agung, ada tangguh ABC sampai Z, bisa kita lihat di YouTube atau di narasinya Mas Agung tadi. Kemudian kalau arah tangguh yang keris-keris karya ini biasanya arah tangguhnya kamardikan. Jadi kalau rekan-rekan nanti melihat sebuah keris kamardikan, maka itu keris baru. Sekarang saya tanyakan, saya sampaikan siapa saja empu-empu yang ada saat ini ya. Untuk di Yogyakarta itu ada 18-an. Kemudian di luar Jogja banyak. Yang paling banyak ada di Kampung Sumenep ya. Kampung Sumenep itu kurang lebih penempatannya ada 8, tetapi finishingnya ada sekitar 4-50 orang di salah satu kabupaten. Jadi kira-kira di Sumenep itu bisa memproduksi keris sehari itu hampir ribuan, tapi tetap lah ya, yang di Jogja juga begitu dan seterusnya. Artinya yang menjadi pemikiran dari rekan-rekan, keris saat ini yang di era saat ini bukan lagi sebagai keris untuk usaha ya. Karena kalau kita melihat dari sejarah ya, sejarah itu akan dibuat seperti maksud tujuan dari pemilik sejarah itu sendiri. Misalnya kerajaan Kediri atau Singosari
maka tidak jauh beda, akan ada sentuhan sedikit-sedikit agar sebuah sejarah itu sinergis dengan rajanya waktu itu, sehingga teka-teki yang selama ini menjadi dipergunjingkan nasional bahkan internasional yang selalu ditanyakan sebenarnya siapa Empu Gandring itu, kemudian keris Gandring itu seperti apa. Ini sampai sekarang kita yang mengkaji, mempelajari dan meneliti tentang keris pun belum pernah tahu sejarah karya Empu Gandring itu. Kalau memang Empu Gandring itu berkarya beneran seperti Empu Suko, maka karyanya sudah jutaan, tapi Empu Gandring itu tidak pernah ada artinya. Apakah itu simbolis atau itu sebuah fiksi atau sebuah apa, sehingga dari hal-hal tersebut bisa dikatakan bahwa keris bisa diartikan sebagai alat politisasi saat itu, ya, saat kerajaan-kerajaan yang lama. Sehingga kalau saat ini maka keris identik dengan sebuah komoditi untuk seni, kemudian untuk invest. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti saya menunggu pertanyaan, karena saya senang kalau ada pertanyaan. Ya, seperti akhir dari narasi saya, banyak dari rekan-rekan yang bukan fakultas, bukan seni, bukan isi, itu main di rumah saya. Dari UGM, dari UNY, kemudian dari kampus-kampus swasta lainnya, main ke rumah. Kemudian isi jarang untuk main di rumah saya. Kenapa? Karena isi sendiri bisa berkarya. Mahasiswi sendiri sih sejak mahasiswa dia sudah kepengen apa, kepengen ini, jadi tidak tertarik lagi, sehingga mereka lebih banyak mengadakan edukasi, mulak-malik sendiri, membuat imajinasi sendiri bagaimana di keris ini bisa dituangkan keris-keris generasi baru, keris-keris karya-karya dari rekan-rekan isi. Nah, inilah yang kita banggakan saat ini. Sampai itu keris saat ini ya, kita mintakan tolong nanti kalau teman-teman apalagi ada sisa sangu, sisa bekal dari orang tua ya, akhirnya ada tabungan sisa bulanan, ada nggak yang minus gitu? Nggak ada kan? Rata-rata mesti saldonya mesti plus semua ya, baik yang tadi maupun uang. Saya hanya pesan satu ya, kalau rekan-rekan itu sudah tabungannya sisa banyak, duitnya sudah sisa banyak yang belum sempat dipakai, saya pesan satu, jangan sekali-kali pernah untuk beli keris ya, itu saja pesan saya. Kenapa? Karena kalau saya penjenengan semua punya invest uang kemudian untuk beli keris, pasti laku dan untung. Ini yang menjadi kendala. Banyak loh rekan-rekan dari mahasiswa dari Jawa maupun luar Jawa itu iseng-iseng, wah iseng-iseng saya punya keris, pengen ini itu. Akhirnya mereka disenangi teman atau orang lain, datang lagi, pesan lagi, akhirnya benar-benar jadi keris. Itu yang bisa sampaikan ya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan sebelum saya akan menerima apa yang menjadi ketidakpahaman yang belum dimengerti atau yang perlu disarankan untuk saya selaku ibu. Terima kasih, saya berikan waktunya. Oke, baik. Teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan dari materi kedua tentang tata cara pembuatan keris. Nah, sekarang dibuka hasil tanya jawab bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh apa itu keris dan bagaimana cara pembuatan keris, boleh bertanya sekarang. Silakan teman-teman. Nanti kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya. Silakan dari sebelah kanan saya, kalau ada yang bertanya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Awalin. Sebenarnya saya juga awam dengan perkerisan itu, juga masih awam, belum begitu banyak
mengerti dan mengenal tentang dunia perkerisan. Ya sedikit cerita, dulu ketika awal itu saya mempunyai keris, itu bukan keris warisan ya, ini ada juga milik gitu kan ya. Ada beberapa orang itu ada keris warisan dalam hal ini, artinya adalah keris dari orang tuanya gitu kan ya. Tapi kalau saya yang marisi malah teman saya. Kalau salah itu dapurnya adalah jalak ruwung, kalau nggak salah. Setelah saya tanya-tanyakan. Nah, awalnya juga sama. Persepsi saya dengan keris itu ya, keris identik dengan hal yang sifatnya goib gitu kan. Tapi kan dalam keris itu kan ada istilahnya doa, filosofi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa kita itu harus berkeris gitu ya? Kenapa kita itu harus berkeris? Dan sebagai pemula, kira-kira keris apa yang cocok dimiliki? Apakah keris lurus ataukah langsung yang lebih sulit? Suatu misal keris yang berluk gitu kan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Sebelum kelewatan saja dulu. Nanti pertanyaan masih kita terima. Kita interaktif. Jadi ada satu pertanyaan tapi harus saja dulu. Ya. Pertama, kenapa kok harus masih dibudayakan dan masih dipakaikan keris di zaman modern seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi selain itu menjadi program dari Dinas Kebudayaan, ya, ini sebagai misalkan kalau nanti rekan-rekan mau melihat semua kegiatan Dinas Kebudayaan ada di Geraha Keris di Panembahan, itu hampir tiap hari ada pameran karena 3 bulan sekali kita kita upload dari koleksi museum zona budaya itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian masuk ke materi pertanyaan yang pertama, itu masalah kenapa kita harus ada keris. Keris adalah pelengkap, jadi busana Jawa, baik itu untuk upacara resmi adat, maupun upacara kerajaan, maupun upacara kejawen. Ya, upacara kejawen yang dari ASN 1 bulan sekali ya tidak sana pakai busana Jawa. Nah, setiap Kamis Pahit sama Kamis Pon itu semua ASN di DIY itu menggunakan pakaian Jawa Jangkep. Jawa Jangkep itu pakaian begini menggunakan keris. Kenapa keris harus ada? Karena itu sebuah rangkaian. Jadi sebuah busana kemudian ini akan kurang lengkap apabila belum ada keris. Contoh, bukan saya menyatakan bahwa keris itu identik dengan kebutuhan pokok ini, bukan, akan tetapi kebutuhan dalam ageman Jawa. Akan tetapi keris juga merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan, sehingga jangan sampai budaya itu tak sirnakan. Ini ada 2 hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya pernah ditawari untuk jadi mentor di Singapura dan menjadikan membuat orang Singapura bisa membuat keris. Tapi ada saran dari ASN, jangan, karena semua budaya banyak yang dicaplok di sana. Sehingga nanti kalau walaupun di sana sudah ada kerajinan keris, tapi itu pembuatan keris sana belum ada. Itu antara lain. Yang kedua, banyak seniman dari mancanegara yang sekarang itu juga banyak. Ada yang keturunan Jawa, dapat dari Itali, kemudian di sana membuat benda-benda pusaka, ya, berpamor juga. Dia berkarya mirip keris dan dia membuat dalam publikasi di YouTube itu dia menyatakan saya membuat keris Jawa karena orang saya Jawa, orang tua saya Jawa itu ada. Sehingga bentuknya pun nggak karuan, Jawa tapi nggak karuan. Itu yang berarti kenapa keris harus tetap ada di samping untuk kebutuhan pakaian juga untuk kebutuhan budaya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua,
kenapa keris identik dengan mistis, atau ketika ada pemula saya harus memilih keris bentuk apa, gitu ya Mas Kira? Nah ini saya jawab. Jadi keris yang bagus itu ada dua kriteria ya. Yang pertama tidak harus low maupun tidak harus lurus. Akan tetapi proses penilaian keris yang bagus itu hanya ada 3 unsur. Bukan beloknya, bukan lurusnya, bukan pamornya. Akan tetapi 3 unsur. 1 besi. Tadi saya sampaikan, jenis besi yang bagus ringan dan sebagainya. Yang ketiga, pamor, sipora, besi pamor dalam. Ya. Pamor yang bagus seperti apa? Belum tentu pamor yang bagus itu berat sinar dan bukan. Pamor yang bagus adalah pamor yang indah, walaupun hanya beras buta, hanya segelintir perairan, tapi membuat pamor itu menjadi indah dan sebagainya. Ini maka perlu diperhitungkan sipol, besi dan pamor. Kemudian kerak garam, sipora hanya 3 unsur, besi, pamor dan garam. Garamnya yang bagaimana? Garamnya yang bagus. Nah, garam yang bagus itu belum tentu keris keok. Jadi salah kalau sebagai pemula saya mencari keris yang bagus, tapi harus diarahkan harus low. Hanya kandungan 3 besi, garam, pamor. Itu masuk ya. Kemudian sebagai tambahan bahwa kalau jenengan mau menikmati atau memiliki keris yang bagus, apakah harus lama atau baru? Silakan. Keris lama yang kurang bagus banyak, tetapi keris baru yang bagus juga banyak. Artinya lagi, belum tentu keris baru itu bagus semua atau kurang semua. Belum tentu keris lama itu bagus semua. Kalau lama pasti bagus juga. Jadi yang bagus kan kerisnya lama tapi kayak baru. Tingkat keutuhannya, tingkat besinya bagus, tingkat pamornya itu walaupun sudah tua tapi masih utuh, masih simetris, kayak baru. Tapi kalau keris baru yang bagus gimana? Keris baru yang besinya, pamornya, garamnya kayak keris lama. Garamnya bagus kayak keris lama. Ini baru tapi gak sultanan dengan persis karena garamnya sama. Jadi keris lama bisa bagus, keris bagus bisa belum lama atau baru. Bisa masuk ya? Masih ada kurang? Nah, saya berikan kesempatan yang lain. Ya. Oke, silakan. Satu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya nama saya Ruli Hanifah, saya dari Pendidikan Dasar Jawa. Saya mau bertanya tentang tata cara merawat keris karena sempat simbah saya itu juga punya keris itu nggak tahu mungkin atau tradisi atau apa yang berkaitan dengan goib ya Pak. Setiap malam suro atau apa itu sering dibasuh atau kayak dibersihkan gitu pakai mungkin air kelapa atau sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri mungkin mungkin ada tata cara merawat keris itu sendiri seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, langsung saja dulu. Jadi tata cara perawatan keris ada 2 macam. Kalau ada 2 macam. Satu periode, yang kedua insiden. Ya, nah, yang periodik ini yang bolehlah kita sampaikan. Tapi yang insiden artinya apa? Satu pertanyaan, tapi bisa kita berikan beberapa jawaban yang melatar belakangi. Artinya apa? Jadi baik menyatakan kenapa harus ada bunga-bunga untuk menghilangkan mistis dan sebagainya. Jadi begini. Zaman kakek nenek kita dulu, zaman kerajaan kan belum ada pabrik toko parfum. Ya. Makanya kalau mereka melihat, di almari saya itu ada ini Pak. Kerisnya kakek nenek saya itu ada 2, sering perang sendiri di dalam almari, sering berudakan, sering mengenai cerita gitu kan.
Sering sekali ya. Ini kita jawab sekarang. Ya menurut mereka, apakah betul terus itu bisa terbang, bisa ini? Yang setahu saya belum pernah saya melihat dan mendengar. Kecuali yang di Kalimantan katanya Panglima apa itu pun saya belum pernah lihat mendengar. Nah untuk ini kenapa terus harus ada suara beryoga, bertarung dan sebagainya? Itu karena binatang atau hewan. Contoh dalam satu almari yang kumuh tidak pernah disentuh orang, bahkan kakeknya menyatakan jangan di sana loh, itu ada rusakanya, bahaya itu. Itu ada dua filosofi juga. Satu, biar tidak sembarangan anak kecil ke sana. Yang kedua, saking seringnya tidak pernah berinteraksi dengan keringat dan tangan manusia, makanya dalam satu almari kota itu akan ada karena tidak ada bau-bauan, itu akan dimakan serangga yang super mini. Super mini itu dimakan oleh serangga yang lebih gede sampai ada semut dan sebagainya. Semut akhirnya dimakan cicak. Ketika cicak makan itu pas dibakar belodak, tahunya kerisnya taruh, padahal karena dimakan dan sebagainya. Maka biar tidak ada perang apa, biar tidak ada nuansa hewan yang masuk, kasihlah minyak cendana, kasihlah bunga-bungaan, bau badan kita semua di almari tumpuan. Kalau tidak jadi di laundry loh, dicuci manual tanpa sabun, ditumpuk kayak dipakai umpong, itu sebulan. Tapi kalau di sini kita kasih harum-harum, nggak mungkin ada hewan yang masuk ke sana. Satu. Sehingga ini yang insiden. Yang kedua, keris itu akan dibersihkan ketika akan digunakan jalur mantenan untuk apa dan baru disentuh hilang dan sebagainya. Itu yang insidentif, jadi darurat. Kemudian yang periodik itu sebagai kemarahan. Oh saya kalau udah masih harus setahun sekali tiap suruh, itu bersih saja, tidak salah. Tapi tidak pun juga tidak apa-apa, ya. Jadi jangan ada warna identik keris dengan bunga, keris dengan parfum, keris dengan batu. Enggak. Yang ada hanya kebutuhan. Oh ini sudah bersih kok, sudah nggak ada hewan lagi. Nggak kasih minyak nggak apa-apa, ya. Karena ada orang yang mungkin sangat sensi atau bahkan alergi dengan bau-bau aroma parfum, maka kerisnya nggak bisa apa-apa. Nggak usah dikasih ini itu nggak apa-apa. Jadi insiden itu yang insiden darurat kalau mereka misalnya warungnya pecah atau patah dan sebagainya, itu aja tidak. Nah, yang lain masih. Bagaimana Bapak sudah berjawab? Oke, buat yang lainnya yang mau bertanya, dipersilakan, masih ada waktu. Gimana teman-teman atau Bapak Ibu yang tadinya? Dari kolektor. Nah itu. Oke, boleh silakan Mas. Dapat hadiah. Oke, perkenalkan, saya Diri Ramadhani. Saya dari Pendidikan Bahasa Jawa. Saya ingin bertanya terkait pembuatan keris, Bapak. Kan keris kan semakin kesini kan nilainya tadi sudah berbeda, bukan sebagai hal yang mistis, melainkan sebagai benda atau warisan. Terkait hal itu dalam proses pembuatannya, apakah ada proses yang berbeda dari yang dahulu sampai yang dahulu yang benda itu diwujudkan sampai sekarang yang mungkin hanya dianggap sebagai simbolis saja? Apakah ada proses yang berbeda? Terima kasih. Langsung saya jawab, ada. Perbedaannya ada dan banyak. Artinya begini, kalau dulu pembuatan keris ini cerita. Biar yang lebih masuk ke dalam. Kerajaan itu rajanya gengsi. Jadi kerajaan kan ada dulu negara-negara di lingkungan Jawa, negara persekutuan, bukan negara tunggal aja. Negara yang di bawahnya itu negara juga. Majapahit memiliki beberapa kerajaan kecil, kan persekutuan. Ketika punya kerajaan ini,
membuat Raja Majapahit mempunyai dipeseni oleh adipati-adipati walaupun dalam masanya untuk membuat keris sama dengan punya nggak bisa, nggak boleh, takut, nggak berani. Itu contoh. Kemudian keris dulu dengan sekarang karena itu untuk legalitas raja, maka ada peruntukan khusus. Walaupun seorang adipati punya keris yang bagus karena rajanya tidak pernah berani menunjukkan, karena ini bukan level setelah kemudian kedua, keris pada saat itu yang membedakan dengan keris saat ini adalah teknologi. Ya, makanya dulu itu sering terjadi keris itu dibuat 1 tahun belum jadi benar, karena keris itu dibuat dengan bahan kurang lebih 17 kilo satu keris yang bobotnya hanya sekitar nanti di akhirnya itu paling tidak hanya 3 sampai dengan 6 ton paling itu bahannya 17 kilo. Makanya saya katakan nanti topang menjar itu bilang sedikit turun sampai membentuk kurang lebih di tingkatan seperti itu. Saat ini semua proses pembuatannya sudah mengalami kemajuan. Ada pikirnya, ada pengertiannya. Kalau dulu kan masih pakai manual, namanya kubupan ini 2 tungku besar, artinya disembunyi lewat tungku itu. Ketika itu mereka belum punya gerinda, belum punya mata jual, belum pikirnya juga masih hal-hal biasa. Mereka akan kesulitan menipiskan besi sekian mili. Tapi kalau sekarang ukuran senti itu bisa kita lawan dengan gerinda. Jadi faktor lama teknologi akan sangat mempengaruhi munculnya pembuatan keris untuk baik maupun kelamaan waktunya. Jelas di samping itu juga nanti ukuran pembuatan keris itu sendiri akan diwarnai dengan sebuah cerita. Jadi ketika dulu, oh ini untuk pusaka raja ya, kita harus saji dan sebagainya. Tapi kan untuk yang kalau musim-musim sekarang jarang. Tetapi kalau misalnya masih ada yang mengundang seperti itu, tapi 95% itu sudah tanpa ini. Yang lain? Oke, selanjutnya cek. Oke, mungkin selanjutnya dari teman-teman kampus atau dari kolektor-kolektor yang sudah tahu, monggo. Saya boleh ikut menanggapi? Boleh dan rame. Nanti kita kasih waktu. Terima kasih. Saya tertarik dengan warisan dari kakek saya, warisan dari orang tua saya. Kok sih disalahke wong tuane karo kakek nenek itu selalu menjadi objek cerita. Padahal kita ini masyarakat akademik yang dididik secara keilmuan. Jadi yang sering saya temui itu adalah saya mendapatkan warisan dari nenek saya, dari kakek saya, dari orang tua saya. Katanya begini. Ya, itu kalau turun sampai 3 generasi terjadi banyak distorsi, sehingga ceritanya makin serem. Nah, kita kemudian menerima itu mentah apa adanya, tidak dipikir secara logis. Secara ilmuwan sudah banyak apa itu mistik atau berkeliling. Keris dalam konstelasi itu selalu bicara tinggi dan makin ngawur, gitu ya. Dan itulah yang kemudian mendidik kita. Tetapi kita sebagai masyarakat akademik kita tidak pernah belajar atau mempelajari keris itu secara ilmu pengetahuan. Maka tadi yang dijelaskan yang paling sederhana yang dijelaskan oleh Pak Sarjiman ini untuk beliau dalam dunia preventif, dalam konteks seni rupa, karena keris itu bagian dari seni rupa.
itu ada 3 hal tadi sudah disebutkan, tapi saya sering menyampaikan kepada teman-teman 3 hal. Bagaimana gelas itu bisa menjadi sebuah karya kerajinan kita itu. 1, material, bahan. Dalam material itu sudah melingkupi semuanya. Kemudian yang kedua, teknologinya. Teknologinya adalah teknik tempat. Bagaimana ngulek, memilih bahan dari material, teknologinya, teknik tempatnya, dan seterusnya. Ketiga, kualitas orang yang membuat, empunya, pengrajinnya. Nah, 3 hal itu. Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan masa yang pakai kacamata, ya, itu untuk yang pertama kali kita mau mengoleksi keris yang lurus atau yang low, gitu ya. Kalau saya sarankan yang lurus, yang low. Kalau saya boleh menyarankan gitu, kenapa? Gampang dinikmati. Karena low itu indah, dinamis, tipis. Wah, koyo-koyo. Tapi ketika kita pegang laser, apalagi kebo laser atau brojol, kita bingung ini indahnya di mana. Karena begitu sangat sederhana, tidak sophisticated. Secara shape-nya, bentuknya, formnya itu simple. Sama dengan seorang wanita yang begitu bangun tidur, belum mandi, belum apa-apa, ayunin nanti. Begitu didandani baru kata ayunin. Nah, tinggal milih yang mana. Kalau saya sebagai pemula belum aja, karena enak ditonton. Tapi kalau ngajar, angel, tinggal di dia, kami numpang ini kok ya, harganya kok sampai ratusan ribu. Nah itu tadi. Ya, kalau dalam dunia perantikan, ini saya pengalaman saya teman-teman Bali. Aku belum punya ya untuk Bali. Aku mau yang simpel aja, jangan terlalu banyak ukiran. Maksud saya biar murah. Dia bilang ukiran yang sedikit makin mahal karena pakai mikir. Ini komposisinya di sini. Sehingga kemudian dimasukkan kategori apa? Primitifan. Tapi yang ukiran yang tebak lebih murah karena apa-apa. Ke Bali semua. Bahasa seluruhnya diperhati. Nah, dari situ saya kemudian mengatakan gawe keris laser itu lebih sulit daripada yang lo. Saya nggak tahu benar dan bahasanya wangun ke. Kalau dalam sastra Jawa itu wangun, seni ini wangun itu. Nah, untuk menuju wangun harus ada yang namanya spiritualisme penghayatan kualitas manusia. Sudah punya jam terbang berapa tahun dia menempat. Itu sangat menentukan. Nah, kembali lagi, nenek, kakek, orang tua itu selalu jadi objek kita. Maka kalau ada cerita seperti itu, ya sudah, biarkan sebagai cerita. Tetapi kita sebagai masyarakat akademik, mari itu kita kaji. Kok bener ya sih diomongin harus sembah? Ada yang pernah dapat cerita itu dulu lemari bedakan gitu. Pernah nggak? Nonton nggak? Gitu. Ya jangan percaya. 99% itu cerita, yang 1% itu iya karena ada barangnya. Nah cerita itu kalau kita lihat sendiri ya jangan percaya. Saya tadi ngobrol, kenapa di masjid di Langgar itu anak-anak nggak boleh main, lari-lari, terus diceritani, jangan main lari-lari, nanti kamu kesambat gue. Seakan-akan di Langgar masjid itu isinya ini hantu. Padahal ini diwedeni supaya Langgar ini bersembarangan dari orang yang berdolanan. Tapi caranya, zaman waktu saya kecil, coba gue mau kesambat gue. Seakan-akan di sana banyak. Nah, biasa dia menurutku cara medeni. Kalau kita enggak, harus pakai logika. Nah, saya kira teman-teman di OMD ini harus sudah mulai banyak dari kesejarahan. Sama tadi Pak Agung ngerenteng sejarah Tamunakanya mesti ada metodologi. Dari fase ke fase itu mesti ada peristiwa, ada kejadian sampai ke
Perjanjian Jati, kemudian ada Mataram, keris Mataram kuno menjadi Mataram yang lebih muda lagi, kemudian ada Surakarta, Kartosuro dan seterusnya. Itu ada konsep. Ada konsep itu, ada konsep filosofi sampai konsep kekuasaan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, mari kita sebagai masyarakat kampus kita kaji itu secara ilmuwan. Dan saya kira kalian pasti bisa. Kira-kira begitu. Iya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Alek ya. Ini adalah dosen di sini dan sekaligus ketika ketika dari Dinas Kebudayaan pada pameran keris, beliau adalah ketua tim investigasi cek kodam. Betul. Kemarin paling banyak pasien cek kodam itu pas di IHF pertama. Itu ada 8 kalau pasti beliau ketua tim investigasi. Kemudian setelah acara investigasi selesai, ketemu saya, gimana Mbak? Ada kendala hambatan? Oh no, sing metu buta sak gunung. Nek ora tak omongke ndak diundi kabeh. Nanti tidak ada orang yang punya keris, kira-kira begitu. Jadi ini sebagai akhir dari apa yang bisa saya sampaikan, hanya sangat sederhana tapi mungkin bermanfaat. Satu lagi, ini bukti karya ya. Dari 17 kilo tadi nantinya jadinya akan seperti ini ketika belum diwarnai. Jadi posisinya sebuah keris harus mengkilap kayak sendok makan itu. Kira-kira akhir dari finishing kayak gini, mengkilap seperti ini. Jadi jangan dibayangkan sebuah keris itu nantinya akan tajam dan sebagainya. Enak seperti ini ya. Ini tinggal nanti ngasih hiasan mungkin naga atau harimau atau apa, kira-kira seperti ini ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Saya ingin bertanya, kalau tadi rekan-rekan saya bertanya kepada khususnya Mbak ya, yang jenengan, saya ada bertanya. Dari 2 sesi Mas Agung dan saya, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan ketahui tentang keris? Itu saja. Sehingga tadi kami untuk introspeksi, kami bisa nggak menyampaikan ke kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin perkenalkan diri, saya Citra dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Jadi dari yang bisa saya ambil tadi, yaitu kesimpulannya bahwa keris itu ternyata bukan dari mitos, bukan dari mistis. Kemudian mistis yang sering kita dengar tentang mendengarkan suara bahwa keris itu terdapat hormon goib yang membuat huru-hara, itu ternyata itu hanya sekedar cerita saja. Kemudian dari pembuatan keris itu juga ternyata sangat spesial, sangat berbeda dengan yang lain, dan butuh kesabaran untuk membuat keris menjadi sebuah daya tarik. Terima kasih. Semoga ini mewakili dari rekan-rekan minimal sedapatnya seperti itu ya. Terima kasih sekali. Dan satu hal lagi, menanggapi apa yang disampaikan Bapak Alek tadi, jangan sebagai akhir penutup, jangan pernah menganggap bahwa sesuatu itu ada ketika kita belum melihat dan mendengar sendiri. Contoh yang paling identik adalah keris, katanya mistik. Sekarang kalau kita yakin percaya dalam dunia ketiga itu ada, tapi ketika itu kita mendewakan, kita menuhankan selain Allah, maka justru akan ada barang sesuatu yang tidak dicoba. Saya punya polper, tapi polper itu dari emas. Ini saat dibawa. Saat itu juga maka akan ada orang pihak ketiga yang masuk ke situ karena menjenengan merasa ini lebih dari yang lain, mensekutukan. Ketika ini sudah dengan anggap ini lebih dari segala-galanya, bahkan boleh dibilang ini adalah tanpa ini saya nggak bisa apa-apa. Saat itulah akan dilihat nuansa ketiga.
Jadi pesan saya jangan sampai menganggap sesuatu itu melebihi dari yang tidak kita. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan, mohon maaf kalau kurang puas karena saya bukan alat pemuas, dan terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, demikian acara pameran dan selesai pusaka Majid Pawiatan 2 Rumah Khas Pawiyatan Keris Nuswantoro, program kerjasama antara Dinas Kebudayaan Pondok Kebudayaan DIY dengan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sampai jumpa pada rangkaian acara berikutnya pada Tahun Budaya Nusantara ke-31 tahun 2025. Satya kata bersuara akhir jantan yang bersuara susah. Salam budaya, lestari budaya. Sebelum saya tutup, nanti mohon izin Bapak Alek boleh manggil teman-teman yang lainnya untuk makan bersama di belakang dan juga menonton pameran keris. Nggak boleh. Oh, nggak boleh Bapak. Nanti teman-teman setelah acara ini boleh ke belakang untuk mencoba mencicipi makanan yang ada di belakang ya Bapak, dan juga bisa nonton keris langsung di belakang, bisa tanya-tanya ke Bapaknya langsung gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.